Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat HKBP Shalom Alam Barajo. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik minggu, panggilan memelihara ciptaan, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ke 13. Marilah kita masuk dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan bersukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam pelindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Puji
Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belum berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin tertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1 dan 3. Tercipta
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, akauma tikting ni huriata. Na parjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung trinitatis. Topik minggu jauh-jauh mangaradoti aka natinopa. Panggilan memelihara ciptaan. 3 Musa 25 ayat 1 ayat 10. Bahon pelepasan TK Shalom. Di hari Minggu sadarion tanggal 21 Juni 2020 di Patupa Huriatado acara pelepasan anak TK Shalom masuk pukul 10 WIB. Patuluhon pembubaran panitia pesta peresmian resort. Di hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Patupaon ni Huriatado pembubaran panitia pesta peresmian HKBP Resort Alam Barajo masuk pukul 10 sia 15 WIB. Maringanan di Gerejaon. Sudema Hitaro Parhalado Dohot Panitia. Napaupaton rapat MPSD Distrik 25 Jambi. Di hari Senin tanggal 20 sia Juni 2020 di Patupado di Huriataon rapot MPSD Distrik 25 Jambi masuk pukul sia WIB. Limahon persiapan kebaktian minggu di gereja. Memasuki situasi new normal di masa COVID-19, disakapi Huriatado Patupahon parmingguon di gereja tahun ima di hari Minggu tanggal 20 Juni 2020. Jala songononma parturena. Naparjolo, kebaktian minggu dibagi 4 shift. Pukul 8 sahatu pukul sia WIB, Wik Sadrak, Wik Mesak, Wik Abednego, Wik Jeremia. Pukul 10 sahatu pukul 10 sada WIB, Wik Korintus, Wik Kolose, Wik Joshua. Pukul 10.2 sahatu pukul 10 tolu WIB, Wik Ebrata, Wik Emmanuel, Wik Kronika. Pukul 10.4 sahatu pukul 10.5 Wik Kanaan, Wik Elizabeth, Wik Ebenezer. Napaduahon, jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja diwajibkan memakai masker. Napatuluhon, petugas penyediaan disinfektan, ketua Amang Situa P. Siburian, anggota Situa S. Boru Pardede, Situa H. Boru Butar-Butar, calon Situa P. Manalu, Nyonya Situa S. Tapu Bolon, Boru Marpau. Napaupaton, petugas termogun, manang pengukur suhu tubuh, 2 orang sintua sesuai jadwal kebaktiannya. Napalimahon, petugas penyemprotan disinfektan, 2 orang ketua jetro. Napaunopon, petugas yang mengawasi mengarahkan ke tempat cuci tangan, 2 orang sintua. Napapituhon, kebaktian akan dimulai tepat waktu sesuai jadwal.
Napawaluhon pintu masuk ke gereja hanya satu pintu. Nopon ruas namar sahit. Tatang yakon ma asa tumibu malum sian parsahiton. Ima inang nyonya situa es purba boru Raja Guguk. Sedang dirawat di rumah sakit DKT Wik Korintus. Napapituhon parhobas minggu. Nama kobasi mingguta sadarion ima parjamita amang pendeta TH Simamora MTH, pendeta HKBP Resort Alam Barajo Jambi, paragenda amang situa es Tapu Bolon, napartikting inang sintua B boru Panggabean, song leader inang situa R boru Tambun, Ronauli boru Menropa, Krismers boru Pasaribu. Nima tikting ini huriata. Shalom. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita disapa oleh firman Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis pada kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya,
engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau saat ini kita ditanyakan apa yang bisa mewakili sekaligus kehidupan sosial dan pekerjaan kita, yang tampaknya hidup ini akan menjadi sulit, atau hidup ini seperti kehilangan sesuatu. Sebahagian penduduk kota besar mungkin akan berkata dengan tegas, handphone. Yang lain mungkin akan menjawab komputer atau kendaraan, transportasi, dan banyak yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi penduduk Israel zaman itu, dan seharusnya juga bagi kita semua di masa kini, tanahlah yang punya peranan penting dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, yang tampaknya hidup bahkan tidak dapat berlangsung. Itulah peran tanah dalam kehidupan kita. Dia sangat penting ada dan berada bersama dengan kita. Karena itu tidak heran jika Taurat Tuhan juga mengatur tentang tanah, bahkan melalui pelaksanaan tahun Sabat dan Yobel. Itu sebabnya Tuhan juga mengaturkan bagaimana kita menghargai ciptaan Tuhan yang satu ini, karena dia punya peran penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang tanah yang diatur oleh Tuhan dalam perjanjian lama pada pelaksanaan tahun Sabat dan Yobel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini nyata dari perintah Tuhan untuk mengistirahatkan tanah yang dikerjakan oleh umat pada tahun ke-7 atau disebut dengan tahun Sabat, dan tahun ke-50 atau yang disebut dengan tahun Yobel ayat 8-17. Perintah ini mau mengatakan bagaimana umat Tuhan harus bersikap terhadap alam. Alam dalam hal ini tanah tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan diperas sampai batas terakhir kemampuannya demi keuntungan manusia. Alasannya sederhana. Walaupun Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan isinya sebagai wakil Allah, tetapi tanah tetap saja adalah milik Allah. Maka penting bagaimana umat memperlakukan tanah, menunjukkan sikap umat terhadap sang pemilik tanah. Bahkan kalau di Israel, dalam hal jual beli tanah pun, umat dituntut untuk bertindak adil kepada orang lain, semata karena Tuhan adalah Allah mereka.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketetapan tahun Sabat dan tahun Yobel ini menunjukkan satu hal penting, bahwa Allah memberikan jaminan kehidupan atas Israel. Kalau Tuhan melalui Musa memerintahkan untuk melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel, itu berarti Tuhan memberikan jaminan kehidupan atas orang-orang Israel. Sabat dan Yobel diberikan karena Tuhan menjamin kehidupan Israel. Sabat dan Yobel adalah upaya pemulihan keadaan yang akan berdampak pada Israel itu sendiri. Itu artinya kalau dilakukan tahun Sabat dan tahun Yobel semata-mata itu untuk keuntungan orang Israel sendiri. Dan umat yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hal tahun Sabat dan tahun Yobel adalah umat yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan. Bahwa berkat dari Tuhan itu juga kita terima dalam relasi dengan alam dan lingkungan hidup, juga dengan sesama. Tindakan pembebasan yang dikatakan tahun Sabat dan tahun Yobel itu adalah sebuah bentuk pengakuan tentang kuasa pemeliharaan Tuhan melalui hasil yang diperoleh dari alam. Maka di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus melihat bahwa kita satu rumah dengan alam. Kita sama-sama ada di dunia ini. Tapi Tuhan memberikan ke kita mandat supaya alam dikelola oleh manusia untuk kebutuhan hidup manusia. Kita diberi Tuhan untuk mengatur rumah tangga. Maka tugas kita adalah tugas penata layanan, bukan tugas dalam hal otoritas, tetapi tugas penata layanan, sebagaimana kita menjalin hubungan kita dengan baik terhadap alam. Ini penting, sebab kalau kita melihat kenyataan hidup pada saat ini, ada banyak sekali orang yang mengeksploitasi alam, sehingga alam ini tidak bersahabat lagi dengan kita. Ada banyak orang yang berkuasa dengan kerakusannya terhadap alam, sehingga alam ini memberontak. Dan itu jelas, saudara-saudara, bagaimana kita dituntut untuk mengelola alam dengan berpusat pada Allah dan kesejahteraan bersama. Orientasi pengelolaan alam harus berpusat pada Allah dan kesejahteraan bersama, bukan pada semangat materialisme dan tuntutan kebutuhan manusia, apalagi karena ketamakan dan keserakahan, hamuk kusol. Itu tentu akan merusak alam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, prinsip pengelolaan alam harus diterangi oleh firman Tuhan. Dan kita harus menjauhi roh kapitalisme dalam kehidupan kita yang hanya memikirkan keuntungan manusia. Kita harus mampu menyeimbangkan dan mengharmoniskan hubungan kita dengan alam. Untuk memelihara alam, kita mulai saja dari diri kita sendiri, dari rumah kita, dari gereja kita, dari tempat kerja kita. Di sana kita bersama-sama merawati alam dan memeliharanya. Dalam proses penciptaan kita pahami bahwa panggilan hidup manusia sebagai gambar Allah adalah menjadi penata layan
bahwa alam dan segala isinya harus dikelola dengan penuh syukur, dan bahwa kekayaan alam bukan milik mutlak manusia tetapi Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka perlu kita pertanyakan hari ini dalam hati kita masing-masing, sudah sampai di mana tanggung jawab kita memelihara alam ini? Lihatlah di sana sini terjadi banjir. Lihatlah di sana sini terjadi longsor. Lihatlah di sana sini tanah tidak lagi memproduksi maksimal karena kita tidak dapat merawatinya dengan baik, bahkan tidak memberikan dia istirahat, sebagaimana Tuhan mengingat semua yang dia ciptakan agar alam ini menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita lihat? Bagaimana kita umat memperlakukan tanah. Itu menunjukkan sikap umat terhadap sang pemilik tanah. Umat dituntut untuk bertindak adil kepada orang lain semata karena Tuhan adalah Allah mereka. Dalam nas ini kita juga melihat bagaimana saya melakukan dan menyikapi relasi dan hubungan bersama dengan orang lain, terutama dengan alam. Jawaban Allah jelas, berkat Allah akan mencukupi hidup mereka yang taat kepada perintahnya untuk tidak sewenang-wenang terhadap alam. Saudara-saudara yang terkasih, kerohanian yang alkitabiah seharusnya membuat kita membenci tindakan membuang sampah sembarangan, malu mempunyai kendaraan dengan knalpot berasap hitam tebal karena tidak terurus, semata karena tindakan itu mencemari alam milik Allah. Mari kita menghargai, kita mencintai, kita mengasihi alam karena kita tunduk kepada Sang Pemilik, yaitu Allah dan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan alam ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberi alam ini dengan mandat agar kami memelihara dan merawatinya agar kami beroleh kehidupan. Ajarlah kami dan bimbing tuntun kami Tuhan, bagaimana kami menyikapi alam, menyikapi tanah, menyikapi semua yang Engkau ciptakan untuk memelihara dengan baik sebagaimana kami taat kepadamu. Dan tentulah Engkau memberikan kami kehidupan dengan ketaatan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, yang pada saat ini melakukan persekutuan dengan Tuhan. Engkau di dalam Roh-Mu yang kudus memberkati hati dan pikiran mereka, sehingga seluruh jemaat Tuhan selalu mencari apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin tidak dapat melakukan persekutuannya dengan-Mu karena sakit. Biarlah Engkau yang menjamah tubuh mereka agar beroleh kesehatan. Mampukan kami untuk memasuki fase baru dalam kehidupan kami, yaitu fase new normal. Biarkan kami juga menjadi orang-orang yang menjaga kesehatan, dan hingga melalui kami juga kesehatan masyarakat akan terpenuhi. Tuntun kami Tuhan melakukannya dengan baik. Bila di tengah-tengah jemaat-Mu menghadapi kesulitan, Engkaulah kiranya di dalam Roh-Mu yang kudus menguatkan.
sehingga kami menang atas berbagai-bagai pencobaan kehidupan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.